al-qawiyyu imanuhu, yang kuat imannya, bukan kuat fisiknya, karena kuat fisik tidak ngaruh. Yang berpengaruh itu kuat imannya. Kemarin sudah kita bahas, yang menentukan itu bukan jasad tapi al-qalbu, ya. Ala inna fil jasadi mudghah, idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wahyal qalbu. Jadi yang menentukan itu ruhnya, hatinya. Kuat di sini kuat hatinya, kuat ruhnya, bukan kuat fisiknya. Kalau orang kuat hatinya, kuat ruhnya, fisiknya kuat. Kalau orang kuat fisiknya, belum tentu ruhnya kuat. Contohnya yang kemarin kita contohkan, lari di lapang sepak bola 3 kuriling kuat, di bawah taraweh sajam amek-amekan. Itu gara-gara hatinya tidak kuat, imannya tidak kuat. Olahraga sampai ngesang, sholat tengesang-ngesang acan ngedol, ini karena lemah imannya. Para sahabat Nabi jihad di medan perang, meski tidak berlatih, katakan seperti itu, tapi karena semangatnya tinggi, ya, imannya kuat, mampu keluar tenaga yang besar. Meski tentu kalau kuat iman dan kuat fisik itu bisa atau lebih baik lagi, ya. Tapi yang fokus di hadis ini kuatnya adalah kuat iman. Sasapedahan kuat setengah poe, saum Senin Kemis tara. Ini kan berarti bukan persoalan fisik tapi persoalan iman, ya. Terlebih Nabi SAW mencontohkannya ini dengan amal hati, ihris ala ma yanfa'u, semangatlah dalam hal yang bermanfaat bagimu. Manfaat apa? Manfaat dunia, manfaat akhirat, ya. Ini kembali ke konsep ajaran Islam secara umum, manfaat dunia dan akhirat, bukan manfaat dunia saja. Kalau terhadap hal yang jelas untung duniawinya semangat, wah ini bisnis ini keuntungannya 1 hari 5 juta, tapi modalnya memang gede, wah semangat dia bagaimana agar bisa menjalankan bisnis itu. Tapi bisnis akhirat yang Nabi sebutkan, datang sholat subuh bareng dengan takbir pertama imam, ya, teu masbuk, tidak mutaakhir, tidak menyusul, itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Teu semangat, ini berarti lemah, ya, lemah imannya. Imam An-Nawawi sendiri dalam kitab Sahih Muslim, sebagaimana sudah saya tulis di buku Ar-Risalah jilid 2, jilid hijinya, ya, Mukmin yang Kuat, ya. Jilid 2 kalau nggak salah, beliau menjelaskan hadis Aisyah ketika ditanya bagaimana akhlak Nabi di waktu malam. Nabi itu ketika mendengar adik, ayam jantan berkokok, wasaba, beliau lompat, bukan bangun biasa, gajeleng, ngorejat, ya. Kita mah boro-boro ngadengi ayam, dah ayam lagi eueuh. Mendengar adzan saja tengah geter-geter acan hate teh kadenge tibrawe. Saya alarm adan anak saya. Nah cenane alarm teh adan, ku adan mah ngageter cetereuas. Ari ku lagu mah kajongjonkeun ini don marene we gitu. Itu Nabi SAW wasaba, dan kata Imam An-Nawawi wahada minal mu'minil qawi. Nah ini
contoh dari hadis al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dhaif. Jadi orang yang mukmin kuatnya bangun malam nu nggak gajeleng. Kalau kita masih malas bangun malam, bangun subuh juga telat wae ka masjid teh cenong adan macan datang, tuh mukmin-mukmin yang lemah ya. Kenapa? Karena tidak bersemangat ala ma yanfa'u ya. Bersemangat selalu menghafal Quran, bersemangat selalu sodakoh, bisnis akhirat. Makanya bagus ya di surat As-Saff. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billah wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Itu teh dagang, bisnis akhirat, jihad itu. Iman itu bisnis akhirat. Kenapa untuk iman? Kenapa untuk jihad? Ya. Ari jang dagang, jang usaha modal keluar puluhan juta siap. Tapi buat usaha di akhirat, dagang di akhirat keluar 10 juta ge asal loba teuing. Ya, mengapa? Ini tidak bersemangat. Harusnya pada bisnis akhirat lebih bersemangat dibanding pada bisnis dunia. Ya, ala mayanfa'uk semangat. Saumnya semangat, sodakohnya semangat, sholatnya semangat, berbaginya semangat. Termasuk saya sering kasih nasihat ke santri-santri. Karena kemarin aja pas bagi rapot banyak orang tua yang mengeluh stres senapun anak teh ngapalkeun Quran. Nah, ngapalkeun Quran stres. Harusnya menghafal Quran itu menenangkan jiwa ya, hiburan. Iya mah ngadon stres. Duka ya bapak-bapak, ibu-ibu masih menghafal Quran, kalau enggak karena stres, nah ini sakit hatinya berarti. Harusnya Quran itu syifaul lima fis sudur ya, jadi obat pembacaan ayat gitu. Biasa we. Kalau memang kemampuannya terbatas, dan mual dihukum, dipaksa bagaimana? Kenapa harus stres? Ini karena tidak sadar bahwa menghafal Quran itu dari membacanya saja itu jadi pahala. Orang yang menghafal Quran itu banyak membaca Quran jadi pahala, harusnya semangat. Jadi lamun beuki hese teh beuki semangat. Cenah abdi mah saya mah bodoh, cenah susah menangkap, susah menghafal. Harusnya lebih semangat karena jadi lebih banyak pahalanya. Harusnya begitu. Bersodakoh itu, berbagi kepada orang lain itu harta kita yang sebenarnya, dan jadi pahalanya itu 700 kali lipat. Bapak bisnis di dunia 50 juta, jadi 100 juta ge untung. Rata-rata kan bisnis dunia keuntungannya 20% lah. Ya, para pedagang kan paling 20%. Da gede-gede ting mah tuh mal bisa berbagi jeung pedagang eceran. Ya, grosir-grosir besar juga paling untungnya kecil 20%, 30%. Enggak ada yang 100%. Ini mah 700%. Kenapa untuk modal usaha bro-broan tapi buat modal bisnis akhirat susah? Karena tidak kuat imannya. Wasta'in billah, berlindunglah kepada Allah, wala ta'jaz, jangan lemah ya. Jangan lemah dalam meningkatkan kualitas sholat, jangan lemah dalam meningkatkan kualitas zikir, kualitas sodako, kualitas saum. Kadang kita kan kecewa dengan diri kita. Bapak ibu yang sudah semangat mau bangun malam, pasti keburangan pan tuh teh jatuh banyak. Keburangan deh itu nama putus asa. Nah itu mukmin yang lemah itu ya, harusnya wala tajas, jangan lemah, terus saja berdoa kepada Allah. Wasta'in billah, Allahumma a'inni ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Terus berdoa insyaallah, memohon perlindungan kepada Allah.
Contohnya wa in asobaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kadza kana kadza wa kadza. Kemarin saya pulang dari Tasik 8 jam berangkatnya 4 jam setengah. Tak nguji hadis ieu. Aduh, tak kalau adu-aduhan berarti lemah. Ya udah. Terimakan, qadarullah, sudah takdir Allah. Ada 2 agenda lain di hari itu yang jadi batal. Ya hapuntenan ya maaf, voice note. Da keur nyupiran piraku ngetiknya. Gak mungkin sampai ya. Gak mungkin sampai. Kan kalau tidak ingat takdir, aduh nyaho kieu mah gitu banyak kalau orang Sunda. Tahu begini, nggak akan begini gitu. Tapi kita dilatih untuk kuat. Ini sudah takdir Allah, ya sudah terjadi. Tabrakan teh, naudzubillah min dzalik. Ya udah, jangan mengeluh. Dagang rugi teh, ya sakit dan sebagainya. Jangan pernah mengeluh. Ketika kita mengeluh, kita akan menjadi lemah. Tapi ingat, qadarullah itu jadi kuat. Jadi kekuatan dan kelemahan itu tergantung sejauh mana berlindung kepada Allah dan kemudian sabar dengan takdir Allah. Ta'eta wasta'inu bis-sabri was-shalah. Jadi berlindungnya kepada Allah ketika kita terjadi musibah. Jangan pernah mengatakan seandainya, andai kata. Itu semua membuka amal-amal setan. Kita jadi lemah iman, kita jadi kurang yakin pada takdir Allah, kurang tawakal, kurang sabar, udah jatuh. Ya. Meski demikian bukan berarti setiap lau itu mengatakan seandainya itu haram. Tidak, yang haram itu mengatakan seandainya, yang kesananya membuka amal setan. Nabi juga kan pernah, seandainya tidak memberatkan umatku, aku akan suruh mereka gosok gigi setiap kali wudhu. Seandainya di sana mah kan bukan protes pada takdir, ya, bukan menolak takdir Allah. Jadi yang jadi membuka amal setan itu seandainya yang membuka amal setan, seandainya yang menolak takdir Allah. Kenapa mukmin yang lemah pun baik? Baik, karena dalam hadis-hadis syafaat kan kita tahu meski seberat debu yang tidak terlihat keimanannya itu akan menjadi penyebab dia masuk surga meski sempat ke neraka dulu. Jadi mukmin itu meskipun yang lemah baik, karena yang tidak baik itu yang tidak mukmin, kafir. Hadis ini jadi hakikatnya mengajarkan bahwa mukmin yang kuat itu mukmin yang sabar, selalu berlindung kepada Allah, tidak pernah mengeluh. Ya. Ini sama juga dengan hadis yang lain, al-mu'minul ladzi yukhalitun nas wa yasbiru ala adzahum khairun minal mu'minil ladzi la yukhalitun nas wa la yasbiru ala adzahum. Mukmin yang berinteraksi dengan masyarakat, sabar dari gangguan mereka, hal-hal yang menyakitkan, itu lebih baik daripada mukmin yang tidak berinteraksi karena tidak mampu sabar. Jadi antara yang kuat mentalnya dan yang kuat dan yang tidak kuat mentalnya. Kemudian hadis berikutnya masih dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, "Hujibatin nar bisyahwat." Neraka itu dibentengi dengan syahwat. Wa hujibatil jannah bil makarih, dan surga itu dibentengi dengan hal-hal yang dibenci. Dibencinya dibenci oleh syahwat. Maksudnya ketika kita mengikuti syahwat, neraka. Ketika kita menempuh hal-hal yang berat, yang susah, surga. Jadi kalau mau mengikuti yang syahwat,
neraka, ya. Syahwat wanita, syahwat harta, syahwat dunia, syahwat jabatan, syahwat apalagi ketenaran, popularitas. Semuanya kita ikuti karena neraka kan itu. Pasti akan terjebak. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malau wa'addada. Hidupnya akan penuh dengan drama, konflik. Kenapa? Obsesi dunianya, syahwatnya tinggi, ya. Kalau di rumah tangga hidupnya akan hancur awet rajit. Kenapa? Ya karena syahwat. Yang perempuannya resep kalau laki lain, yang laki-lakinya resep perempuan yang lain. Gak bisa mengendalikan syahwat, hancur neraka. Syahwat popularitas juga sama, karena nanti akan menjadi seperti hewan, ya. Senangnya menindas yang lemah, senangnya nyinyir kepada orang-orang yang dianggap saingan. Kalau perlu silih hantem, silih bebet, ya, saling menjatuhkan, ya. Pasti jalurnya jalur-jalur neraka unggul. Termasuk kalau kita ingin ke surga harus al-makarih, harus siap susah, harus siap mujahadah. Sebagaimana sudah kita bahas, sholatnya harus sampai susah, ya, susahnya tanda kutip. Susah karena memang bertentangan dengan syahwat. Kalau sholatnya biasa-biasa, wah tuh Pak, ya, mahal surga teh. Sodakohnya harus sampai makarih, sampai berat. Tapi mampu diamalkan dengan ringan. Berat itu di awal, ketika syahwat membisikkan hal yang berbeda dengan yang akan diamalkan. Tapi ketika syahwat sudah dikendalikan jadi ringan, ya, jadi bahagia. Saumnya sampai makari, ya. Semua amal ibadahnya sampai al-makari. Dan ketika kita melihat hal yang al-makari, sebagaimana sudah dibahas sebelumnya, berbahagialah karena di balik itu ada surga. Ini sama dengan peribahasa berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Gak mungkin kita bersenang-senang kemudian kalau tidak bersakit-sakit dahulu. Jadi kudu siap capek, kudu siap ripuh, ya. Contohnya Hudzaifah bin Al-Yaman menceritakan, Sholaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam dzata lailah. Aku pernah sholat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam pada satu malam. Faftatahal Baqarah. Beliau lalu mulai membaca Al-Baqarah. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fi, dan seterusnya. Fakultu, aku berkata dalam hati, yarka'u indal mi'ah, sing ruku cenah di ayat yang ke-100. Ya, jika bapak tadinya sing ruku sing manusiawi itu. Tsumma madau, udah lewat ayat 100 lewat, ya. Wa ma yaqiluha illal alimun, ngadon terus, walamma ja'um rasulun min indillahi musaddiqul lima, cenah terus. Fakultu, lalu aku berkata dalam hati, yusolli biha fi raqatin, mudah-mudahan cenah ini udah satu rakaat Al-Baqarah teh. Pamadu beres Al-Baqarah, ya. Malah terus lanjut Bismillahirrahmanirrahim. Fakultu yarka'u biha, mudah-mudahan beliau ruku. Jadi pas. Wangsurna 'alal qaumil kafirin. Kata Hudzaifah dalam hati, sing ruku. Tumaftatahan nisa, malah bismillah lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum
faqara dibaca geus di mah geus pasrah. Semua sing ruku deui. Tumaftataha ala Imran, kemudian beres ayat terakhir wallahu bikulli syai'in alim. Sugan rek ruku. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Deui. Allahu la ilaha illa huwa la yulqi mundur kali Imran. Faqara'aha, beliau membacanya bikin kaberes. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Ayat terakhir. Yaqra'u mutarassilan, bacanya juga pelan. Kalem hanca jika sesa Hudzaify mundina murotal. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu mutarassilan. Wah, kabayang kalau ada imam begini di hari salah. Salam tidak bubar tuh. Muntah ambek-ambekan. Bahkan idza marra bi ayatin fiha tasbih sabbah. Kalau ada ayat yang tasbih, Nabi tasbih dulu. Di surat Al-Baqarah naonnya? Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Nabi tasbih dulu, subhanallah wa bihamdi. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun, gitu. Ya. Kalau ada tasbih dulu. Wa idza marra bisu'al sa'ala, kalau lewat ayat permohonan beliau berdoa dulu. Ya. Misalkan tadi ada tentang doa, ya Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana wansurna 'alal qaumil kafirin. Diam dulu, berdoa dulu. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Ya. Wa idza marra bi ta'awudin ta'awadha. Dalam riwayat lain maksud bisual ini tentang surga, tentang rahmat. Kalau lewat ayat perlindungan tentang neraka, tentang siksa, beliau ta'awudz dulu. Ya. Contoh apa ya? Wa'iddat lil kafirin, ya. Di ayat Al-Baqarah ada tentang neraka. Allahumma inni a'udzubika minan nar. Lanjut. Wa basyiril ladzina amanu. Wah, jaba macana lalaunan, jaba banyak berhenti dengan berdoa. Kabayang lilana. Tsumma roka'a, beres Ali Imran, kemudian ruku. Ini jadi dalil boleh dalam satu rokaat membaca lebih dari satu surat. Dan boleh tidak berurutan surat itu. Tapi kalau ayat wajib berurutan, doraka. Karena ayat itu sesuai diturunkan. Kalau surat kan diturunkannya tidak berurutan. Ya, jadi kalau Bapak misalkan baca ya surat Al-Bayyinah, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab, lalu bismillahirrahmanirrahim, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, mundur nggak apa-apa. Ya. Ini juga Nabi kan Al-Baqarah, An-Nisa, lalu Ali Imran nggak apa-apa. Ya. Tapi kalau Kulhu Falak bin Nas, ya memang itu sebaiknya berurutan karena turunnya juga berurutan. Kulhu Falak bin Nas. Kemudian faja'ala yaqul subhana rabbiyal azim fakana ruku'uhu nahwan min qiyamihi. Itu Nabi baca subhana rabbiyal azim hampir sama dengan berdirinya. Maksud hampir sama bukan berarti lama persis, sama ya, lamanya. Maksudnya lamanya lama sekali gitu, tapi bukan berarti persis sama dengan baca yang tadi. Kemudian sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu tsumma qama qiyaman tawilan qariban mimma raka'a. Berdirinya lama seperti rukunya. Tsumma sajada subhana rabbiyal a'la fakana sujudu qariban min qiyami. Kurang lebih mendekati seperti berdirinya baca subhana rabbiyal a'la. Ini jadi dalil para ulama sepakat boleh
baca wirid dalam sholat sebanyak-banyaknya, tidak ada batasan. Ustaz, akan dijelaskan Nabi itu kalau berdiri lama, rukunya lama, sujudnya lama. Itu lama teh cenah baca apa? Ini Subhana rabbiyal adzim berulang-ulang sebanyak-banyaknya. Dek 100 ge mangga kuatna. Subhana rabbiyal a'la sama. Termasuk Rabbana lakal hamdu, Rabbana lakal hamdu, Rabbana, boleh itu diulang-ulang ya. Atau kalau dalam i'tidal kan ada doa-doa yang lain yang Nabi ajarkan. Dalam hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, shallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam lailah. Aku salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam pada satu malam, fatalal qiyam. Dan beliau lama sekali berdirinya. Hatta hamamtu bi amri su', hingga aku bertekad melakukan sesuatu yang buruk. Ditanyakan oleh muridnya, wa ma hamamta bih? Apa cenah? Kamu punya tekad apa kok buruk? Hamamtu an ajlisa wa ada'ahu. Aku bertekad untuk duduk dan pergi meninggalkan. Nah ini jadi dalil kalau bapak-bapak ibu-ibu protes ya, imam yang panjang ya dina hadisna nyunah. Cuma nyunahnya nyunah yang kurang baik ya. Ini jadi dalil tah begini sholatnya orang-orang yang kuat. Capek, susah, ya namanya masuk surga itu harus siap susah. Mukmin yang kuat itu siap sholat seperti ini, tapi ini sholat malam ya. Sholat subuh jangan, sholat duhur jangan, sholat malam. Sholat malam itu kan lailang tawila. Kalau sholat duhur begini boleh, silakan diprotes. Sholat duhur ada standarnya, sholat subuh ada standarnya, sholat isya ada standarnya. Nabi marah ke sahabat yang sholat isya baca surat Al-Baqarah, Nabi marah ya karena memberatkan. Tapi kalau dalam sholat malam silakan bebas. Itu kan cenah ada makmumnya, makmumnya harus siap lama sholat malam itu. Jadi kalau bapak-bapak ibu-ibu protes sholat subuh imam baca panjang sampai 1 jam, berhak. Tapi kalau imam tarawih baca panjang ibu bapak protes, ibu bapak berarti kurang ilmunya. Memang begitu sholat malam itu. Dan itu pembuktian kita kuat iman atau tidak. Kalau tidak mampu berarti bukan tidak mampu fisiknya sebetulnya, tapi belum kuat imannya. Dan disinilah dituntut mujahadah. Aku qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.